Akanaka, terletak di bilangan Kemang, Jakarta Selatan, nampaknya mampu mematahkan pendapat Anda tentang deskripsi rumah indekos yang kurang nyaman dan seringkali membuat penghuninya tak ingin tinggal lebih lama. Memasuki halaman depan, mata kita langsung dimanjakan dengan pemandangan warna merah yang hangat dari batu bata terakota buatan pengrajin lokal Indonesia. Pemilik rumah indekos atau guest house memang seorang yang menaruh perhatian tinggi kepada hasil karya seni pengrajin atau seniman lokal. Sebelum kita lanjut masuk ke dalam bangunan, coba Anda perhatikan pintu utama yang satu ini. Unik sekali, bentuknya seperti papan penggilas baju atau cucian. Memiliki filosofi tersendiri, simbol papan penggilasan dipilih untuk mengingat setiap orang yang masuk atau tinggal di dalamnya agar selalu membersihkan diri dan hati kembali. Setelah seharian beraktivitas, supaya dapat memulai hidup lebih baik keesokan harinya. Guest house dibangun dengan pendekatan full arsitektur dan interior. Diharapkan dapat membuat siapapun yang tinggal di dalamnya dapat merasakan kenyamanan seperti berada di rumah sendiri. Karena kita melihat orang hanya bikin tempat kos atau menyediakan kos hanya kamar yang luasnya kecil, di dalamnya sesak. Nah, kita sendiri untuk tinggal itu rasanya kurang nyaman. Jadi kita benar-benar memang kita pengen apa yang kita suguhkan, apa yang kita sediakan itu memang bisa memenuhi kebutuhan dasar untuk kita untuk istirahat, untuk sosialisasi, sehingga nanti besoknya untuk aktivitas kita udah fresh kembali. Green arsitektur yang ramah lingkungan dengan perawatan yang minim dan sederhana adalah tren kekinian dalam industri properti. Bangunan tak lagi hanya dipergunakan sebagai tempat tinggal, namun juga menjadi wadah si penghuni untuk ikut melestarikan alam. Kalau dilihat sebenarnya masanya sangat simpel ya. Itu sebenarnya basicnya kan dari ada 19 kamar itu dikombinasikan dengan tipe hotel gitu ya, seperti hotel 4x6 itu dikombinasikan dengan ada inner courtyard di dalamnya. Ya, jadi di inner courtyard itu semua open air, jadi nggak ketutup, nggak pakai AC, jadi di mana cahaya matahari bisa masuk ke dalamnya. Inilah yang menjadi perhatian utama arsitek dan pemilik Akanaka, bangunan yang sustainable atau ramah lingkungan dan lestari. Kalau dijelaskan lebih sustainable, yang mungkin lebih cocok seperti pemanfaatan adalah air hujan. Air hujan, saluran pembuangan dari air pendingin, itu kita tampung, kita masukkan ke dalam air resapan. Sehingga air itu tidak dibuang dengan percuma, tetapi diserap oleh tanah yang nantinya bisa digunakan kembali. Di sini juga di Akanaka konsepnya seluruh kamar ini itu mendapat bukaan jendela. Tujuannya adalah biar sirkulasi udara juga terus berputar setiap harinya, gitu ya. Jadi kalau malam menggunakan AC atau siang itu untuk menghilangkan bau sumpek atau apa, jadi kita bisa buka jendelanya dengan harapan udara bersih masuk kembali. Penggunaan cahaya minim, di sini juga untuk lampu juga kita sudah minimkan untuk penerangan sebisa mungkin kita tidak menggunakan penerangan lampu ya, kita menggunakan cahaya matahari. Unsur-unsur penting yang menjadi keinginan sang pemilik nampaknya dipenuhi sang arsitek dengan sangat baik. Desain yang minimalis dengan sentuhan suasana tropis khas Indonesia membuat bangunan ini mampu menyampaikan pesan bahwa kesederhanaan dan nilai kearifan lokal tetap dapat bersinergi dan menghasilkan karya bangunan yang menyejukkan hati. Saya percaya bahwa saya percaya bahwa pendekatan arsitek itu harus sesimpel mungkin. Tidak perlu banyak kosmetik, yang paling simpel itu harusnya yang paling bagus. Perhatikanlah lantai semen halus tanpa ubin atau keramik ini, juga penggunaan tiang-tiang besi penyangga bangunan dengan tema industrial, serta pemilihan kayu-kayu alami yang sekilas terlihat kasar karena sentuhan akhir yang apa adanya. Ternyata justru jadi daya tarik tersendiri yang unik. Tidak hanya unik, inovasi ini pun low maintenance pemirsa, alias tidak memerlukan perawatan yang berlebihan untuk kebersihan dan tampilannya. Keunikan lainnya dapat juga kita lihat dari sisi-sisi bagian luar bangunan. Banyak penggunaan batu kerikil dan rantai yang seolah tampak kurang penting, namun memiliki manfaat yang sangat besar. Batu kerikil tujuannya adalah untuk keamanan.
Contohnya, apabila ada pengunjung yang tidak diinginkan datang dan melewati jalanan berbatu kerikil untuk melakukan tindakan kejahatan, penghuni pasti dapat dengan mudah mendengar langkah kaki dari orang yang tak diundang itu, pemirsa. Sedangkan rantai yang digantung horizontal maksudnya adalah untuk memecah deras dan bunyi yang bisa ditimbulkan saat air hujan harus turun dari atap ke bagian bawah bangunan. Dan untuk Anda yang penasaran seperti apa bagian dalam kamar Akanaka, ini dia. Minimalis dan nyaman, dua kata itulah yang sepertinya tepat menggambarkan suasana kamar di Akanaka. Yang unik adalah lemari pakaian yang dapat dibuka dari 12 sisi, baik dari samping ranjang maupun dari dalam kamar mandi. Menelusuri bagian ruang terbuka di lantai 2, lagi-lagi mata kita akan dimanjakan dengan banyaknya lukisan indah yang terpajang. Untuk ornamen lukisan yang ada di Akanaka ini dihasilkan oleh orang yang mempunyai keterbatasan. Ya, dia kurang seberuntung dengan kita. Mereka diberikan kesempatan oleh pemilik untuk melukis. Ya, hasil karyanya itu kita taruh di Akanaka. Jadi semuanya lukisan ini adalah hasil karya dari orang yang memiliki keterbatasan. Selain lukisan, pemilik Akanaka pun memperlihatkan kecintaannya terhadap berbagai jenis kesenian, mulai dari seni pahat atau ukiran kayu dan batu lukis menggambar bunga serta binatang. Filosofinya batu dipilih menjadi media lukisan untuk menjelaskan bahwa sesuatu yang nampak tidak berguna dan terabaikan ternyata dapat memiliki nilai tinggi apabila kita peka dalam memberi sentuhan inovasi, contohnya di bidang seni. Apabila Anda mendapat ide dan inspirasi dari Akanaka, jangan ragu-ragu untuk mengaplikasikan di rumah Anda sendiri ya pemirsa. Kuncinya adalah menyatukan unsur kesederhanaan dan nilai-nilai pelestarian alam untuk hunian yang nyaman dan syarat manfaat. Sesuatu yang honest, sesuatu yang jujur, itu sebenarnya intensi utama. Bagaimana kita menyelesaikan masalah dengan arsitektur, dengan detail-detail, dengan pendekatan, dan setiap coretan garis itu sebenarnya kaitannya ke biaya orang yang mengerjakan. Itu harus sesimpel mungkin.